Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia guru hebat di seluruh wilayah Indonesia. Perkenalkan, saya Saiful Bahri, calon guru penggerak angkatan 10 tahun 2024 dari SMP Negeri 51 Atap Curug Bitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya menyajikan sebuah tayangan video koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Pertama, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Artinya, pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran untuk memfasilitasi atau mendukung semua murid di kelas secara universal berdasarkan kebutuhan dan minat, serta tidak membeda-bedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Maksudnya apa ya? Perlu kita ketahui bahwa setiap individu murid adalah unik. Mereka memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Begitu pula dengan minat, gaya belajar, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, misalnya membaca, menulis, berhitung, dan lain-lain. Semua murid pasti berbeda, kan? Nah, di pembelajaran berdiferensiasi inilah diperlukan usaha guru untuk memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas, dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Kedua, bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, yang kedua mengetahui dan merespon kebutuhan murid, yang ketiga menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, yang keempat melakukan manajemen kelas yang efektif, dan yang kelima melakukan penilaian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, seorang guru harus memahami 3 aspek. Ketiga aspek tersebut diantaranya: 1. Kesiapan belajar murid atau readiness. Kemudian yang kedua, minat murid. Dan yang ketiga, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid, readiness, yaitu mengharuskan guru untuk menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. 2. Minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, profil belajar murid. Profil belajar murid diantaranya: 1. Lingkungan, 2. Budaya, 3. Gaya belajar, dan 4. Kecerdasan majemuk. Tentu setiap murid memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara seperti berikut ini. Yang pertama, guru mengamati perilaku murid. Yang kedua, guru mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, guru mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Yang keempat, guru berbicara dengan rekan sejawat dan murid sebelumnya. Kemudian mengecek rapor murid di kelas sebelumnya.
Yang keenam, menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya, strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu 1. Diferensiasi konten, 2. Diferensiasi proses, dan 3. Diferensiasi produk. Guru dapat memilih salah satu atau kombinasi dari ketiganya. 1. Diferensiasi konten. Pada diferensiasi ini berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasikan konten dapat dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Selanjutnya, kedua, diferensiasi proses. Pada diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Selanjutnya, 3. Diferensiasi produk. Pada diferensiasi ini, bukti yang menunjukkan apa yang telah murid pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Selanjutnya, ketiga, adakah keterkaitan antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dengan modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3, dan modul 1.4 sebelumnya? Ya, tentu saja ada. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ini merupakan kaitan modul 2.1 dengan modul 1.1. Selanjutnya, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar semua murid. Ini merupakan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.2. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru yang berpihak pada murid. Ini merupakan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.3. Selanjutnya, dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan atau keyakinan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Ini merupakan kaitan antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Demikian pemaparan koneksi antar materi modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Semoga menginspirasi. Jadilah guru yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.